ini hati-hati, engko ono totalane oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, Anda tahu dari mana itu akan ada totalan? Pertama, akal bisa mengatakan ini nanti akan ada totalannya. Yang kedua, kemungkinan yang ada di akal itu dikonfirmasi oleh Nabi. Seseorang yang sangat terpercaya datang membawa mukjizat ngomong memang kuwi engko ono totalane. Itu saja yang zau angkat tumakninah. Akan membuat Anda kuwi ndak tenang. Jangan-jangan pener. Jangan-jangan wong iki apa jenenge pener. Ini adalah langkah pertama. Anda itu menempuh jalan tasawuf. Dengan Anda menyadari ini, maka apa ya? Semangat untuk menempuh jalan ibadah itu ada bibitnya di situ. Wa ayyadahu bil mu'jizatil khariqah lil adat. Bahwasanya Rasul ini bukan hanya mengabarinya, bukan hanya mengabari saja. Oleh Allah dibekali Rasul ini dengan mukjizat al khariqah lil adat, menambah kepercayaan Anda. Oh, ora mungkin wong biasa, wong iso membelah lautan kok, ngeri. Al kharijan makduril bashar akhbaroni annali robban qadiron aliman. Rasul itu mengabari kepadaku bahwasanya aku itu punya Tuhan qadiron aliman. Tuhan yang maha mampu, maha kuasa, alim, hayyan mutakalliman, menyuruh dan melarang, qadiron ala an yu'aqiba in asaitu. Dia mampu untuk mengadabku kalau aku bermaksiat, memberi pahala kalau aku taat. Aliman bi asrori wa ma yakhtaliju fi afkari. Ini Tuhan yang maha mengetahui segala perkara. Rahasiaku dia tahu, yang terlintas di dalam hatiku tuh loh, dalam pikiranku dia itu tahu. Wa qad wa'ada wa au'ad. Dia berjanji dan mengancam. Wa amara bil tizami qawanini syara' fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun idlastihalata lidzalika fil aqlihat. Bahwasanya Tuhan ini menyuruh kita untuk komitmen dengan hukum syariat. Ketika dia berpikir semacam itu, wallahi mungkin saja akan ada Tuhan yang meminta kepadaku dan totalan denganku dengan semua nikmat yang sudah dia berikan kepadanya. Potensi itu ada di dalam akal, ditambah adanya Nabi yang menguatkan potensi itu sudah membuat Anda itu tidak tenang. Sebab itu saya itu selalu mengatakan ulama itu tidak membuat orang itu tenang. Ulama itu membuat orang itu tidak tenang. Seorang ulama itu membuat seseorang itu galau, gundah. Nah kalau ulama, insya Allah enggak, awak melebu surga, insya Allah surga, insya Allah masuk surga bi ghairi hisab, insya Allah gandolan sarunge Habib, insya Allah gandolan surbani kiai. Saya tidak rasa itu ulama ya nih. Itu orang-orang mungkin motivator. Hakikatnya ulama lihat Nabi itu. Lihat Nabi. Nabi itu membuat orang-orang itu galau. Membuat orang-orang itu gundah. Benarkah? Mungkinkah semacam ini? Ada yang namanya khauf. Khauf. Yang mana khauf ini perkara yang sangat penting sekali yang diajarkan oleh para nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar pun saking khaufnya, kalau kaki kananku itu masuk surga, aku tidak akan merasa aman sampai kaki kiriku masuk surga. Lah ini adalah ajaran para ulama. Bukan tenang-tenang saja, insya Allah nyantai wae, mangan bekecot sih, ngombe ciu, narik kabel sih, engko insya Allah tobat oleh pahala, oleh syafaat, insya Allah awak dhewe iki nyantai. Awak dhewe teko maulid, teko tahlil, iki engko teko majelis-majelis, engko insya Allah oleh syafaat. Ini wallahu a'lam, saya rasa itu bukan ajarannya para ulama itu. Ajarannya para ulama itu ada yang namanya khauf, takut. Jangan-jangan iki engko fihi ghadabullah, fihi maktullah. Lah ini yang mesti kita pahami dan ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali di awal langkah orang itu mau menempuh jalan tasawuf. Ada halangan yang akan menghadapi Anda dan Anda mesti menaklukkannya. Apa itu? Aikul ilim. Dengan arti sebelum Anda itu beribadah, Anda itu mesti tahu dulu. Tahu bagaimana? Anda harus tahu bahwasanya ada Tuhan yang menyuruh Anda untuk beribadah. Dan Tuhan itu berhak untuk mengadabmu dan Tuhan itu berhak untuk memberimu pahala terpulang dengan apa yang kamu
lakukan. Apa katanya Imam Ghazali? Fahadha khotirul faza alladhi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjah. Ini adalah khotir, ini adalah lintasan hati, faza, ketakutan. Takut, ini dulu takut. Yakni, wah tenan, lek sampai aku wis dikei duit koyok ngene, kesehatan koyok ngene, aku ndak ngibadah. Engko ning ngarepe Allah aku ndak duwe apa? Alasan meneh. Aku tidak mempunyai alasan wa yaqta'u anhul ma'dzirah. Dan sudah membuat dia itu tidak mempunyai alasan lagi wa yuz'ijuhu ilan nadhari wal istidlal. Ini yang akan memotivasinya untuk berpikir sopo to Tuhan kuwi sopo? Apa sifatnya Tuhan ini apa? Yuz'ijuhu. Ini yang pertama kali. Karena itu akal Anda itu adalah modal pertama, langkah pertama untuk Anda jalan di dalam jalan tasawuf. Karena akal Anda yang akan yang akan mengganggu Anda. Engko lek dijimuk karo Allah piye, engko lek ngene piye, engko lek ngono piye. Itu terus semacam ini. Ini yang membuat Anda belajar, membuat Anda berpikir. Fayahtajul abdu inda dzalik. Yahtaj ini galau. Dia selalu tidak tenang. Wayaklik wayandur fi tariqil kholas fi husulil aman lahu mimma waqa'a fi qalbi. Maka dia akan selalu gundah. Dan dia akan mencari cara, bagaimana cara menghilangkan kegundahan ini. Bagaimana cara menghilangkan kegalauan ini. Aku ingin aman. Aku ingin ada rasa tenang daripada kemungkinan Allah bisa untuk mengadab aku. Kemungkinan Allah mengadab aku ini harus kita putus. Minimal kita kurangi. Kemungkinan kita masuk neraka ini harus kita kurangi. Harus kita kurangi. Bagaimana itu? Ayo. Ausami wayaklik wayandur fi tariqil kholas wa husulil aman lahu mimma waqa'a fi qalbih ausami bi udhuni falam yajid fihi sabilan siwan nadhar bi aklihi fid dalail. Maka dia tidak mungkin bisa tenang kecuali jalannya hanya satu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Anda berpikir di alam semesta menggunakan akal Anda. Pada saat itu Anda akan tahu siapa itu Tuhan Anda dan apa sifat-sifat Tuhan Anda. Wal istidlal bisonati ala soni. So lihat, hadza huwal imam. Di dalam kitab tasawuf pun di awal-awalnya disebutkan tentang thoriqul kalam, thoriqul istidlal. Apa itu al istidlal bisonati alas soni? Yakni al-istidlal dengan perbuatan atas yang membuatnya. Dan ini adalah thorik mutakalimin yang selalu kita awal-awal kita baca Ustaz Abdul Qadir dengan apa? Dalilul hudus, dengan dalilul hudus. Bahwasanya Anda itu berdalil dengan alam semesta untuk sampai kepada pencipta alam semesta. Ini jalan pertama untuk Anda itu tasawuf. Karena itu saya itu pelik kalau ada orang-orang itu suluk, kholwat, baiat, tapi tidak tahu ilmu akidah sama sekali. Loh, sebenarnya kamu itu mau ngapain? Apa cuma mau gaya-gayaan toh? Atau mungkin mau FOMO saja? Datang, pokoknya aku baiat. Loh iya, kamu tuh harus tahu apa makna baiat. Kamu harus tahu apa makna iltizam bituruk itu kamu tuh harus tahu. Liyahsulalahul ilmul yakin bima huwal ghaib wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa naha. Agar dia itu mendapatkan keyakinan terhadap apa yang ghaib. Apa itu al-ghaib? Tuhan. Agar dia itu yakin terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa Anda lihat. Tapi akal Anda bisa sampai ke dalam keyakinan terhadap keberadaan Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu bahwasanya dia itu mempunyai Tuhan yang membebani dia, menyuruhnya dan melarangnya beberapa perkara. Fahadihi awwalu akobatin istakbalathu fi thoriqil ibadah. Ini akobatul ilm ini Ustaz Abdul Khalik, atau akobah ini tanjakan pertama, halangan pertama. Kalau jalan menanjak itu kan susah kan, jalan menanjak itu apa namanya? Susah. Katanya Imam Ghazali, ini adalah tanjakan pertama. Kalau ada orang itu mau menempuh jalan ubat, jalan zuhad, halangan pertama yang dia hadapi adalah halangan apa namanya?
ilmu ini akobatul ilm,